Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Untuk itu, saya buka dengan salam pengajaran umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Vera Pradana Arista Dewi dengan NIM 251101129 dari kelas PKB. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dalam mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Profesor Dr. Nyoman Dantas dan Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Jadi, dalam presentasi kali ini, saya akan menyampaikan mengenai dua soal yang dianalisis menggunakan teknik statistik yang berbeda, yaitu uji C kuadrat dan uji T1 sampel. Baik, saya akan menjelaskan tujuan analisis, langkah perhitungan, hasil pengujian, serta kesimpulan yang diperoleh dari masing-masing soal. Baik, sekian mengenai perkenalan diri dari saya. Untuk itu saya akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke, saya lanjutkan ke slide kedua mengenai tujuan analisis. Nah, pada slide ini terdapat dua tujuan analisis, yaitu soal pertama bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar menggunakan uji C kuadrat. Sedangkan soal kedua bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda secara signifikan dari standar sekolah menggunakan uji T1 sampel. Nah, dari kedua analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian berdasarkan data yang telah disediakan. Berikutnya yaitu slide ketiga mengenai data dummy soal 1. Pada soal pertama ini digunakan data yang terdiri dari jenis kelamin siswa yaitu laki-laki dan perempuan. Kategori kedisiplinan belajar yang dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Jumlah sampel sebanyak 80 siswa. Data ini kemudian disusun dalam bentuk tabel kontingensi sehingga dapat dianalisis menggunakan uji C kuadrat. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara perbedaan jenis kelamin dengan tingkat kedisiplinan belajar siswa. Selanjutnya yaitu slide keempat. Nah, pada tabel kontingensi dan hipotesis ini, bagian ini ditampilkan tabel kontingensi atau tabel frekuensi observasi. Nah, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis nol, yaitu tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar. Sedangkan hipotesis alternatif ini yaitu terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, dilakukan perhitungan nilai C kuadrat berdasarkan frekuensi yang diamati dan frekuensi harapan. Baik, saya akan lanjutkan ke slide yang kelima, mengenai perhitungan frekuensi harapan dan C kuadrat. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan cara perhitungannya terlebih dahulu. Nah, frekuensi harapan dihitung menggunakan rumus frekuensi harapan sama dengan total baris dikalikan total kolom. Kemudian dibagi total keseluruhan data. Setelah nilai frekuensi harapan diperoleh, untuk setiap sel, langkah berikutnya adalah menghitung nilai C kuadrat menggunakan rumus. C kuadrat sama dengan jumlah dari selisih frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan yang dikuadratkan lalu dibagi frekuensi harapan. Kemudian, seluruh hasil perhitungan pada setiap sel dijumlahkan sehingga diperoleh nilai C kuadrat itu. Selanjutnya ditentukan derajat bebas menggunakan rumus. Nah, derajat bebas sama dengan jumlah baris dikurangi 1 dikalikan jumlah kolom dikurangi 1. Karena terdapat 2 baris dan 3 kolom, maka 2 dikurangi 1 dikalikan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Dengan taraf signifikansi 5% dan derajat bebas 2 diperoleh nilai C kuadrat tabel sebesar 5,991. 991. 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 991
Selanjutnya itu pada slide ke-6, di mana hasil uji C kuadrat ini berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. Mengenai C kuadrat hitung sebesar 4,934, derajat bebas sebesar 2, C kuadrat tabel sebesar 5,991, karena nilai C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel, yaitu 4,94 lebih kecil dari 5,991. Maka hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Dengan kata lain, tingkat kedisiplinan belajar siswa tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Baik, slide yang ketujuh yaitu mengenai data dummy soal 2, yang dimana masuki soal kedua ini digunakan data skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok dengan tujuan analisis, yaitu untuk mengetahui apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dari standar sekolah yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 75. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan uji tes satu sampel. Baik, slide yang ke-8 yaitu mengenai hipotesis dan rata-rata, yang dimana hipotesis yang digunakan adalah terdapat hipotesis 0, yaitu rata-rata skor kepercayaan diri siswa sama dengan standar sekolah, yaitu 75. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda dari standar sekolah. Sehingga langkah yang pertama ini adalah menghitung rata-rata data menggunakan rumus, yang dimana min sama dengan sigma X dibagi dengan banyaknya data. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh rata-rata sebesar 77,083. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata kepercayaan diri siswa berbeda di atas standar sekolah yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu slide yang ke-9 mengenai simpangan baku dan uji T. Pada bagian ini saya akan menjelaskan cara perhitungan terlebih dahulu. Sebelum menghitung nilai T, perlu dicari nilai simpangan baku atau standar deviasi menggunakan rumus, yang dimana S sama dengan akar dari jumlah kuadrat selisih data dengan rata-rata dibagi dengan jumlah sampel dikurangi 1. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai simpangan baku sebesar 1,98. Setelah itu dihitung nilai statistik T menggunakan rumus. T hitung sama dengan rata-rata sampel dikurangi rata-rata hipotesis, dibagi simpangan baku dibagi akar jumlah sampel. Melalui perhitungan tersebut diperoleh nilai T sebesar 2,274. Yang ke-10 yaitu tabel T dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ditentukan derajat bebas menggunakan rumus. Derajat bebas sama dengan jumlah sampel dikurangi 1. Dengan jumlah sampel 12 siswa, maka diperoleh derajat bebas sebesar 11. Pada taraf signifikansi 5% dan derajat bebas 11, diperoleh nilai T tabel sebesar 2,201. Nilai ini digunakan sebagai dasar untuk membandingkan hasil perhitungan T hitung. Oke, slide yang ke-11 ini mengenai hasil dan kesimpulan uji T. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, T hitung sebesar 2,274. Kemudian T tabel sebesar 2,201 dan derajat bebas sebesar 11. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,274 lebih besar dari 2,01. Maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda secara signifikan dari standar sekolah. Rata-rata diperoleh adalah 77,083, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok telah mencapai, bahkan melampaui standar yang ditetapkan sekolah. Dengan demikian, layanan konseling kelompok memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa.
Demikian presentasi saya mengenai hasil ujian akhir semester mata kuliah Statistika Dasar. Berdasarkan dua analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada soal pertama tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kedisiplinan belajar siswa berdasarkan hasil uji Cikwada. Sedangkan pada soal kedua ditemukan perbedaan yang signifikan antara rata-rata kepercayaan diri siswa dengan standar sekolah berdasarkan hasil uji T1 sampel, sehingga layanan konseling kelompok dinilai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa. Baik, terima kasih banyak atas waktu kesempatannya Prof. dan Bapak. Untuk itu, presentasi kali ini saya akhiri karena tadi saya buka dengan salam pengajian umat, maka saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni.